Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Denisa Selena, Dea Amelia, Favian, dan Jupriana akan mempresentasikan tentang penyajian laporan keuangan. Pendahuluannya ada tujuan, ruang lingkup, dan basis akuntansi. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statements dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Yang kedua, ruang lingkupnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Yang ketiga itu basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan, pendapatan, dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Terakhir, 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif. Menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai 1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Kedua, indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR atau DPRD. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Kemudian, komponen-komponen laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali A. Laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaran umum. Yang B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, dan G. Catatan atas laporan keuangan. Struktur dan isi. Pendahuluan.
Pernyataan standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka atau yang biasa disebut on the face laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dan lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. Pernyataan standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat memberikan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini. Periode pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan sesuatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari suatu tahun. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut. A. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. B. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Dalam situasi tertentu, suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya. Misalnya, sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual. Suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Tepat waktu. Kegunaan laporan keuangan berkurang bila mana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. A. Pendapatan LRA. B. Belanja. C. Transfer. D. Surplus atau defisit LRA. E. Pembiayaan. F. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadi perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. PSAP nomor 2 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian laporan realisasi anggaran dan pengungkapan informasi terkait.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. A. Saldo anggaran lebih awal. B. Penggunaan saldo anggaran lebih. C. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. D. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Dan E. Lain-lain. F. Saldo anggaran lebih akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan pada ilustrasi PSAP 01E dan 01F. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan. Neraca. Di sini ada neraca. Nah, neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Di sini ada beberapa klasifikasi dari neraca. Yang pertama, setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Yang kedua, setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos, aset, dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Di sini ada beberapa pos-posnya, yaitu yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, investasi jangka pendek. Yang ketiga, piutang, pajak dan bukan pajak. Yang keempat, persediaan. Yang kelima, investasi jangka panjang. Yang keenam, aset tetap. Yang ketujuh, kewajiban jangka panjang. Yang kedelapan, kewajiban jangka pendek. Yang kesembilan, ekuitas. Di sini ada aset lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset lancar adalah suatu aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar jika yang pertama diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang kedua, berupa kas dan setara kas. Di sini juga ada aset non-lancar. Aset non-lancar adalah aset yang mencakup atau yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Aset non-lancar yang pertama itu investasi non-permanen. Nah, investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non-permanen terdiri dari yang pertama, investasi dalam surat utang negara. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, investasi non-permanen lainnya. Selain ada investasi non-permanen, ada juga investasi permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional, dan badan hukum lainnya bukan milik negara. Yang kedua, investasi permanen lainnya. Aset tetap di sini adalah aset yang berwujud, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari yang pertama tanah,
Yang kedua, peralatan dan mesin. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Yang keempat, jalan, irigasi, dan jaringan. Yang kelima, aset tetap lainnya. Dan yang keenam, konstruksi salam pengerjaan. Di sini juga ada yang namanya dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Aset non-lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Aset kerjasama dengan pihak ketiga atau kemitraan, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Di sini ada pengakuan aset. Pengakuan aset adalah aset yang diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Selain ada pengakuan aset, ada juga pengukuran aset. Pengukuran aset adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas dicatat sebesar nilai nominal. Yang kedua, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Yang ketiga, piutang dicatat sebesar nilai nominal. Yang keempat, persediaan dicatat sebesar, yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Di sini ada yang namanya kewajiban jangka panjang. Apa sih kewajiban jangka panjang? Kewajiban jangka panjang adalah suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jika yang pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud mendanai kembali refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Selain kewajiban jangka panjang, ada yang namanya kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar, serta kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Di sini ada pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban adalah kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Nah, selain pengakuan kewajiban, ada yang namanya pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban adalah kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selain pengakuan kewajiban, pengukuran kewajiban ada yang namanya ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Baik, selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, yaitu informasi yang disajikan dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut bila mana perlu sesuai dengan sifatnya. Selanjutnya adalah laporan arus kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Lalu selanjutnya adalah laporan operasional. Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional. Yang kedua adalah beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga adalah surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada. Yang keempat ada pos luar biasa bila ada. Yang kelima adalah surplus atau defisit laporan operasional. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkan atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Lalu selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos. Yang pertama adalah ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit laporan operasional pada periode yang bersangkutan, yang ketiga adalah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 6 periode sebelumnya. Yang kedua, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Lalu yang terakhir adalah ekuitas akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Strukturnya, agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Lalu yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Selanjutnya adalah penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi. Bagian kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal sebagai berikut. Yang A, dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang B, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi standar akuntansi pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan. Dan yang terakhir adalah setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah pengungkapan lainnya. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas, serta jurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi. Yang B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Yang C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya adalah tanggal efektif. Penyajian standar akuntansi pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,
entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Ya, di sini ada contoh neraca pemerintah pusat. Di aset itu ya ada yang namanya aset lancar. Nah, di dalam aset lancar itu ada beberapa aset. Yang pertama itu kas di Bank Indonesia, terus kas di kantor pelayanan perbendaharaan negara, kas di bendahara pengeluaran. Nah, kas di bendahara pengeluaran ini apa sih? Jadi, uang-uang itu kan dikasih ke bendahara sama BPKAD. Uang-uang ini harus dikembalikan. Jadi pada saat pengeluaran kas di situ ada pertanggungjawabannya. Terus selanjutnya kas di bendahara penerimaan. Nah, apa sih kas di bendahara penerimaan itu? Jadi uang orang yang udah bayar pendapatan ke bendahara penerimaan tapi belum disetorkan. Selanjutnya ada investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang penerimaan negara bukan pajak, penyisihan piutang, beban dibayar di muka, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah, bagian lancar pinjaman kepada lembaga internasional, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi. Nah, bagian lancar tuntutan ganti rugi ini maksudnya kalau misalkan ada penyelewengan, pemerintah itu nggak mau tahu. Jadi ketika terjadi penyelewengan itu, pemerintah itu nggak mau tahu, harus ganti rugi. Terus ada piutang lainnya, yang terakhir itu persediaan. Setelah itu jumlah aset lancarnya itu kita jumlahkan dari kas di Bank Indonesia sampai persediaan, itu jumlah aset lancar. Nah, di sini ada investasi jangka panjang. Dalam investasi jangka panjang itu ada investasi non permanen. Dalam non permanen ini ada beberapa investasi lainnya. Yang pertama itu pinjaman jangka panjang, dana bergulir, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, investasi non permanen lainnya. Terus jumlah investasi non permanen itu dari pinjaman jangka panjang sampai investasi non permanen lainnya. Selain ada investasi non permanen, ada juga investasi permanen. Dalam investasi permanen ini ada beberapa investasi. Yang pertama itu penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Apa sih bedanya investasi permanen dan non permanen? Jadi investasi permanen itu ya permanen gitu selamanya. Kalau misalkan non permanen itu tidak permanen, jadi suatu saat itu bakal dikembaliin. Nah, untuk jumlah investasi jangka panjangnya itu kita jumlahin jumlah investasi non permanen kita tambah dengan jumlah investasi permanen itu jadi jumlah investasi jangka panjang. Nah, di sini juga ada yang namanya aset tetap. Di aset tetap itu sudah pasti ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Nah, di sini kan ada jalan irigasi dan jaringan. Ini nih ciri khas banget sama pemerintah. Jadi pemerintah tuh banyak yang menggunakan ini jalan irigasi dan jaringan. Kalau misalkan swasta itu nggak terlalu banyak. Terus setelah itu ada aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, konstruksi dalam pengerjaan ini yang dimaksud itu sedang dalam pengerjaan tapi belum selesai ketika tanggal penyusunan laporan keuangan. Jadi itu disebut konstruksi dalam pengerjaan. Terus selanjutnya itu ada akumulasi penyusutan. Untuk jumlah aset tetap itu dijumlahkan dari mulai tanah sampai akumulasi penyusutan.
Nah, untuk aset lainnya itu ada beberapa aset. Yang pertama itu tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan yang terakhir itu ada aset lain-lain. Untuk jumlah aset lainnya itu dari mulai tagihan penjualan angsuran sampai dengan aset lain-lain. Untuk jumlah aset itu jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah investasi non permanen ditambah dengan jumlah investasi jangka panjang tambah dengan jumlah aset tetap dan jumlah aset lainnya. Itu menghasilkan jumlah aset secara keseluruhan ya. Jumlah aset secara keseluruhan. Di sini ada kewajiban. Kewajiban itu ada yang namanya kewajiban jangka pendek. Nah, di dalam kewajiban jangka pendek ini yang pertama ada utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Untuk jumlah kewajiban jangka pendek ini dijumlahkan dari utang perhitungan pihak ketiga sampai dengan utang jangka pendek lainnya. Untuk kewajiban jangka panjang itu ada utang luar negeri, utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium atau diskonto obligasi, utang jangka panjang lainnya. Jadi untuk jumlah kewajiban jangka panjang itu dari utang luar negeri sampai dengan utang jangka panjang lainnya itu dijumlahkan. Untuk jumlah kewajiban itu, jumlah kewajiban jangka pendek ditambah dengan jumlah kewajiban jangka panjang itu menghasilkan jumlah kewajiban. Untuk ekuitas itu sendiri, itu jumlah kewajiban dan ekuitas dana itu jumlah kewajiban ditambah dengan ekuitas. Itu menghasilkan jumlah kewajiban dana dan ekuitas dana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.